Ini nanti akan saya bikin lain daripada yang lain untuk gaya bahan bonsai waru Taiwan ini. Kalau biasa teman-teman potong di sini, cari terusan mahkota di sini. Berhubung di sini setel awal saya pemilihan untuk budidaya cangkok, ada cabang di sini, pertama, kedua, ketiga di belakang sini, keempat di sini, terus ada terusan lagi nyampe di atas. Mungkin ini akan saya bikin cokannya, tapi teman-teman senior bicara bikin gaya cokan itu sangat susah karena ada rumus dan hitung-hitungannya dari besar batang, terus untuk keseluruhan cabang pertama, kedua, tiga, 4, 5, 6 sampai ujung mahkota harus tepat pada besar batang utama. Halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama ya. Proses membuat bahan bonsai dari budidaya turun cangkok. Pada kesempatan kali ini saya mau review untuk proses lanjutan untuk jenis bahan bonsai waru Taiwan ya. Beberapa bulan yang lalu sudah saya pernah update untuk teman-teman. Nanti keseluruhan pengerjaan dari awal sampai saat ini proses tahap lanjutan bisa teman-teman simak di bawah deskripsi ya, nanti saya lampirkan linknya. Tentunya membuat bahan bonsai ataupun bonsai tidak bisa instan ya, tergantung kita menyikapi bahan itu sudah maksimal atau belum. Kalau sudah maksimal untuk bawah sama batang utama, tentunya kita proses mungkin pengenolan atau pengepresan atau mungkin dari sejak awal kita budidaya cangkok sudah ada setel cabang kanan kiri dan seterusnya, mungkin kita bisa lakukan pengerjaan. Tentunya tidak luput mungkin ada pengulangan juga untuk atas, karena di bawah tentunya kalau saya pribadi seperti halnya kita dongkel di alam ya. Kita dongkel di alam, tentunya kalau mempunyai karakter batang utama sama kaki yang bagus, walaupun cabang-cabang ada yang oper, tentunya kita nolkan. Nah, saya mempunyai prinsip seperti halnya saya ambil contoh untuk dongkel di alam. Oke, saya kali ini mau berbagi untuk teman-teman memaksimalkan batang utama sama akar nanti maksimal. Kalau sudah maksimal mungkin akan baru saya akan lakukan untuk eksekusi penyetelan di atas. Langsung saja, tidak usah panjang lebar, saya mau langsung tunjukkan untuk teman-teman nanti seperti apa bahannya. Ya, ini dia teman-teman ya, ini kita lihat dari sebelah sini, nanti kita cek dari sebelah sana. Terlihat untuk karakter batang utamanya ada beberapa yang masih kurang, yang seperti ini bekas alur yang saya bikin beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu saya sempat update ini. Kalau tidak salah saya ambil live streaming, kurang sedikit maksimal. Kalau seperti ini kita paksakan, kita press di atas, tentunya luka ini tidak akan bisa sempurna ya, tidak akan sedikit terlihat natural. Nah, ini akar juga ada beberapa yang nanti mungkin akan saya kurangi untuk nanti biar lebih maksimal lagi. Coba kita cek dari sebelah sana ya. Oke, ini dia untuk dari sebelah sini ya, yang tadi dari sebelah sana untuk pengambilan gambarnya. Nah, ini juga sama, masih ada beberapa alur luka yang belum menutup sempurna, dan ada beberapa akar juga yang mungkin sedikit naik ya. Dan saya nanti juga mau berbagi tip, ini akarnya terlalu ngeplet ya, terlalu ke sampingnya terlalu ngeplet. Nanti akan saya sedikit untuk menaikkan bahan ini biar akarnya nanti bisa
tidak ngeflat ya, karena ini dulu taknya pakai ubin bekas rumah saya sederhana. Nanti saya akan lakukan untuk berbagi untuk teman-teman agar ini nanti sedikit tidak ngeflat. Oke, saya langsung mau mengerjakan. Untuk ban ini saya mau lakukan untuk pembongkaran media tanam dulu. Oke teman-teman, selesai ya kali ini. Terlepas dari pembahasan di awal, saya mau memaksimalkan akar sama batang utama. Ini nanti akan saya bikin lain daripada yang lain untuk gaya Bandung Sewaru Taiwan ini. Kalau biasa teman-teman potong di sini, cari terusan mahkota di sini. Berhubung di sini setel awal saya pemilihan untuk budidaya cangkok, ada cabang di sini, pertama, kedua, ketiga di belakang sini, keempat di sini, terus ada terusan lagi nyampe di atas. Mungkin ini akan saya bikin cokannya, tapi teman-teman senior bilang bicara bikin gaya cokan itu sangat susah karena ada rumus dan hitung-hitungannya dari besar batang, terus untuk keseluruhan cabang pertama, kedua, tiga, 4, 5, 6 sampai ujung mahkota harus tepat pada besar batang utama. Tapi saya mau berusaha, nanti juga saya akan terus sharing untuk teman-teman yang lebih senior. Nah, makanya untuk keseluruhan akar ini akan saya pakai dengan nanti ke depan kalau sudah maksimal untuk pemotongan akar sesuai cabang-cabang di atas. Ada cabang di atas di sini nanti akan sedikit panjang, cabang di sini jalur nutrisinya yang ke bawah akan saya sedikit panjang dan seterusnya. Dan untuk sela-sela akar yang mungkin tidak ada cabang-cabang di atas akan sedikit saya pendekkan. Dan di sini sudah saya lakukan pengurangan beberapa akar untuk nanti ke depan seperti saya sampaikan tadi untuk gaya cokan ya. Tentunya seluruh akar akan saya pakai. Nanti lihat ke depannya kita pemotongan untuk naik turunnya kita lihat
cabang di atas. Di sini banyak sekali yang sudah saya kurangi, saya seleksi. Ini dulu akar satu saya pecah, saya berani potong karena ada akar kecil turun ke bawah cari asupan ke tanah. Coba kita cek dari sebelah sana ya. Oke, yang dari sebelah sini terlihat ini tadi ada akar naik, saya potong biar terlihat sedikit balance, tidak naik begini. Terus di sini tadi ada akar pecahan dari akar ini, saya pakai yang ini saya potong karena terlalu dekat. Kita nanti lihat ke depan perkembangannya seperti apa. Dan ada sedikit nanti masih ada tahap pengerjaan di atas ya, kita lihat untuk pembuatan karakter tuanya ini saya lakukan nanti secara bertahap, terutama pada batang utama yang naik ke atas. Ini nanti mungkin 3 bulan 2 bulan lagi kita lihat perkembangannya. Kalau sudah karakternya seperti yang kita inginkan, nanti akan saya pemberian alur ke atas pakai sederhana peso karter sedemikian rupa nanti biar kesan tuanya atas sama bawah bisa proporsi ya. Dan untuk mengatasi akar ini biar tidak ngeplet, tadi sudah saya angkat, ini saya tarik ke atas, saya ganjal pakai bekas ubin, saya rangkap 3, sudah sedikit naik ya. Nanti untuk muka mungkin akan saya ambil dari sebelah sini ya. Kalau dari sebelah sini mungkin yang cabang belakang sedikit tertutup, mungkin agak sedikit ke sini terlihat. Untuk cabang yang paling atas yang sudah saya potong nanti mungkin terusan mahkota. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin ada salah satu teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi untuk video saya sebelumnya, saya tidak bisa menanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.